Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Semoga kamu betah tinggal di sini. Anggap saja rumah sendiri. Ucap Tante Ria pada Imelda. Tangannya membelai lembut kepala gadis yang masih dirundung duka karena kepergian kedua orang tuanya secara mendadak. Kecelakaan yang terjadi telah merenggut nyawa mereka. Makasih Tante, jawab Imel lirih. Kamu istirahat aja dulu, pasti capek kan? Dan satu lagi, kalau ada apa-apa jangan segan untuk bilang sama Tante. Iya Tante, pasti kok. Saut Imel sembari mencoba untuk tersenyum. Tante tinggal dulu ya. Pamit Tante Ria yang disambut anggukan kepala oleh Amel. Sepeninggal Tante Ria, Imelda membaringkan bobot tubuh ke tempat tidur yang masih terasa asing baginya. Tak lama kemudian ia pun terlelap. Jaga dirimu baik-baik sayang. Maaf, Mama dan Papa tidak bisa lagi menjadi pelindungmu. Mama, Papa, jangan tinggalkan Imel, teriak gadis itu sambil menangis. Imel, ada apa? Kamu mimpi? Tante, Imel mimpiin Mama sama Papa. Ikhlaskan mereka, doakan. Itu jauh lebih baik dari sekedar meratap. Nasihat sang tante. 3 bulan sudah Imelda tinggal di rumah Tante Ria. Sikap Tante Ria yang dulu baik jadi agak sedikit berubah. Mungkin karena merasa terbebani dengan keberadaannya. Imel, Om Irwan punya kenalan. Dia orangnya baik, tajir dan juga royal. Dan dia nanti mau kesini untuk berkenalan sama kamu. Maksud Tante apa? Imel gak ngerti. Maksud Tante, Om Irwan, suami Tante punya kenalan. Nah orang itu mau ketemu sama kamu. Kembali Tante Ria mengulangi perkataannya. Iya, Imel ngerti. Terus? Ya terus kamu harus nurutlah sama dia nanti. Jawab Tante Ria kasar. Nurut? Iya. Tabungan orang tua kamu sudah habis kan? Terus biaya hidup kamu bagaimana? Ujar perempuan itu sembari melengos. Imel akan kerja Tante. Imel akan berusaha. Kerja apa? Hari gini tamatan SMA mau cari kerja. Mimpi. Imel akan berusaha Tante. Pasti dapat. Gak perlu. Tante sudah ada pekerjaan yang cocok buat kamu. Perempuan itu berjalan mendekati sembari memperhatikan keponakannya itu. Dari kepala hingga ujung kaki. Pekerjaan apa Tante? Nanti kamu juga pasti tahu sendiri. Sekarang kamu lekas bersiap. Sebentar lagi om kamu akan pulang bersama dengan temannya itu. Roni. Laki-laki yang dimaksud sebagai teman dari Om Irwan itu memperkenalkan diri. Ia mengulurkan tangan. Imelda, panggil saja Imel. Buru-buru Imel menarik kembali tangannya yang ia rasa begitu erat digenggam oleh teman Om Irwan itu. Ia cantik dan terlihat sedikit judes. Saya jadi merasa tertantang. Bisik laki-laki itu pada Om Irwan. Om Irwan tertawa sembari menatap sahabatnya itu. Kemudian berpindah menatap Imel. Dan yang lebih sip lagi, dia masih perawan. Om Irwan balik berbisik. Wow, saya suka itu. Jawab orang yang bernama Roni sambil tersenyum. Matanya menatap liar ke arah Imel yang membuat gadis itu merasa risih. Jadi kamu berani bayar berapa? Terdengar Om Irwan bertanya kepada sahabatnya itu. Segini cukup. Entah apa maksud dari kedua orang itu. Imel benar-benar tidak mengerti. Tambah sedikit lagi dong, katanya orang kaya. Tiba-tiba Tante Ria ikut nimbrung. Perempuan itu mendekati Imel, kemudian merapikan rambut keponakannya yang tidak berantakan. Oke, saya tambah 10. Nah gitu dong. Kok hotel om?
apa saya akan kerja di sini? Tanya email polos. Iya sayang, kamu akan kerja di sini. Jawab laki-laki bernama Roni itu sambil tersenyum. Jangan panggil sayang om, saya risih. Oke, email. Kita langsung ke kamar om. Iya, pekerjaan kamu memang di sana. Sesampainya di salah satu kamar hotel, Roni segera mempersilahkan email untuk masuk. Meski sedikit ragu, gadis itu tetap menurutinya. Ia duduk di sofa empuk nan mewah sembari menatap ke sekeliling. Saya mau mandi dulu, biar fresh. Pamit Roni. Silakan om. Ada rasa aneh menyelinap di kepala gadis itu, tapi ia berusaha menepis jauh-jauh perasaannya. Tidak begitu lama Roni sudah keluar dan terlihat laki-laki itu hanya menggunakan handuk yang ia lilitkan di bagian bawah tubuhnya. Buru-buru email mengalihkan pandangannya. Sungguh gadis itu merasa malu. Apa kamu tidak mau ke kamar mandi dulu? Tanya Roni. Enggak om. Oke. Sekilas terlihat Roni merebahkan tubuh berototnya di tempat tidur. Maaf om, teman om yang mau kasih email kerjaan kok belum datang-datang ya om? Email mulai curiga. Paling sebentar lagi. Roni mau ngapain? Tanya email sembari bersandar di sudut kamar. Gadis itu tampak sangat ketakutan karena laki-laki itu terus memaksa untuk mencium. Saya mau kasih kamu kerjaan sayang. Jawabnya sambil tersenyum. Matanya menatap dada email yang terlihat putih bersih. Om Roni, jangan kurang ajar ya. Kurang ajar bagaimana? Kamu sekarang ini sedang kerja melayani saya. Apa? Saya tidak sudi om. Ucap email sembari berusaha mendorong tubuh laki-laki hidung belang itu. Saya sudah bayar mahal untuk bisa bermain denganmu, cantik. Bayar? Bayar apa? Email tampak kurang mengerti. 110 juta, bukan angka yang kecil. Apa? Email menangis sejadi-jadinya. Ternyata om dan tante yang merupakan satu-satunya keluarga yang telah menjadi pengganti kedua orang tuanya dengan tega telah menjual dirinya. Sekuat apapun tenaga gadis itu, tentu saja tidak dapat melawan. Hingga akhirnya mahkotanya terenggut di tangan laki-laki yang tak berhati itu. Email menangis sembari menutupi tubuhnya dengan selimut. Hatinya begitu sakit dan hancur, mengalahkan rasa sakit di daerah sensitifnya. Ayo, saya antar pulang. Nggak perlu, jawab email sambil menangis. Ayo, Om Roni memaksa. Tante Ria, tega tante menjual saya. Saya ini anak dari kakak kandung tante, ucap Amel sambil sesegukan. Gak usah nangis, nih jatah buat kamu. Email menatap sesaat pada amplop tersebut. Kemudian pandangannya kembali lagi kepada perempuan kecil itu. Silahkan tante habiskan uang itu, saya tidak butuh. Oh, baiklah kalau begitu. Sayang, terima kasih. Jawab Tante Ria sambil tersenyum dan berlalu. Dasar perempuan iblis, maki Email dengan tatapan penuh amarah. Terserah kamu mau bilang apa tentang saya. Yang terpenting bagi saya adalah uang. Dasar tidak punya hati. Lebih baik saya tidak punya hati daripada tidak punya uang, jawab Tante Ria lagi sembari melangkah masuk ke dalam kamarnya. Oh iya, satu lagi. Kembali perempuan itu melangkah mundur dan memandang tajam ke arah Email. Jangan coba-coba untuk kabur. Mas, cepet Gih, kunciin Email di kamarnya. Ntar dia kabur lagi. Iya Mi, Mami cepet deh kesini. Ada barang bagus nih, baru sekali pakai loh. Terdengar suara Tante Ria yang berbicara melalui telepon. Email yang mendengar itu hanya menangis meratapi nasibnya yang begitu malang. Ia menangis sembari duduk bersandar di pintu yang terkunci. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan agar bisa terbebas dari penderitaan ini? Terdengar ketukan di pintu, kemudian diikuti dengan panggilan. Email, kamu siap-siap. Sebentar lagi akan ada yang bawa kamu untuk bekerja. Enggak, kamu harus nurut. Awas ya kamu. Saya nggak mau.
Oke, kalau kamu memang mau kekerasan. Ujar Tante Ria sembari membuka kunci pintu kamar Email. Perempuan itu muncul di ambang pintu, seraya menenteng sepatu hak tingginya. Tante mau ngapain? Hanya mau menyadarkan kamu. Tante, jangan macam-macam Tante. Email melangkah mundur, melihat Tante Ria yang menenteng sepatu hak tingginya. Wajahnya terlihat pucat karena ketakutan. Kenapa? Takut? Tante, jangan Tante. Cepat siap-siap, kalau tidak ingin sepatu ini mengenai batok kepala kamu. Iya Tante, aku siap-siap. Jawab Email terpaksa. Oke, Tante tunggu di luar. Dandan yang cantik. Mana barangnya, Jeng? Tanya perempuan dengan dandanan yang super menor. Ada, tenang aja, Mami gak bakal kecewa. Saya akan bayar kalau sudah lihat barangnya ya, Jeng. Oh tentu, sebentar ya Mi. Email, ayo. Email hanya berjalan sembari menunduk tanpa bersuara sama sekali. Wah, ini mah luar biasa. Iya dong, pastinya. Email, ini kamar kamu. Ucap Mami sembari membuka salah satu pintu yang banyak berjejer. Iya Mi, jawab Email sembari memandang ke arah dalam kamar itu. Hari ini juga kamu mulai kerja, harus semangat karena Mami sudah bayar kamu mahal. Email tertunduk, air matanya mengalir deras. Inilah kisah buruk yang harus ia alami setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Sudah gak usah drama, Mami yakin kamu akan betah dengan pekerjaan ini. Kamu akan kaya, banyak uang. Mi, anak baru ya? Tanya seseorang dengan pakaian yang sangat seksi. Iya, kalian kenalan Ki? Hai, aku Rena. Gadis itu mengulurkan tangannya. Email segera menyambut tangan gadis bernama Rena itu. Aku Imelda, biasa dipanggil Email. Kamar aku di sebelah kamar kamu. Rena memberitahu. Email, panggil Mami saat Email hendak menuju ke dapur. Iya Mi. Email, ini teman Mami. Dia mau ngobrol sama kamu. Iya Mi. Jawab Email sembari menunduk. Maklum, anak baru bos, masih malu-malu. Justru saya suka yang seperti ini. Jawab laki-laki itu sembari menatap liar ke arah Email. Oke, saya tinggal dulu. Sepeninggal Mami, Email menemani laki-laki yang ternyata bernama Reza itu. Dia masih muda, mungkin usianya baru kepala 3. Email, aku masuk dulu ya, kata Rena di tengah-tengah obrolan Email dan Reza. Terlihat Rena dirangkul oleh seorang laki-laki yang lebih pantas menjadi ayahnya. Email hanya mengangguk, tak terasa air matanya mengalir. Email? Suara Reza mengejutkan gadis itu. Iya Za, kita susul mereka. Mata Email seketika terbelalak, hatinya meronta dan menolak. Namun hanya bisa pasrah karena ia tidak ingin nasibnya sama seperti gadis yang diceritakan oleh Rena. Disiksa karena tidak mau melayani tamu dan mencoba untuk kabur. Email yang dulunya lugu dan merasa terpaksa melakukan pekerjaan itu, akhirnya mulai terbiasa dan menikmati. Frustasi itu yang membuatnya berubah total. Terlanjur basah, mandi sekalian. Itulah prinsipnya. Bahkan sekarang gadis lugu itu terlihat merokok dan suka minum. Email, panggil Mami sembari mengetuk pintu kamar gadis itu. Iya Mi. Ada yang mau make kamu, bisik Mami. Banyak duitnya enggak Mi? Pastinya dong sayang, kamu kan anak kesayangan Mami. Mami gak akan kasihkan kamu sama laki-laki yang sedikit duitnya. Jawab Mami sambil tersenyum. Oke Mi. Lain ya, yang jadi anak kesayangan Mami, kata teman-teman Email yang lainnya sembari saling senggol dan mengedipkan mata. Wajarlah, aku kan asetnya Mami. Gadis itu merebahkan tubuhnya yang lelah di tempat tidur dengan spray yang kemarin baru ia beli. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 12.30 malam. Wajar saja bila ia sangat mengantuk. Begitulah penghuni rumah Mami Susan.
Mereka biasa tidur hingga larut malam karena tamu yang begitu ramai. Hari ini saja, email harus melayani banyak tamu yang ia sendiri lupa berapa jumlahnya. Uang yang email dapatkan juga masih berserakan di dalam laci meja. Ia belum sempat menyusun, apalagi menghitungnya. Yang pasti jumlahnya begitu fantastis. Antara tertidur dan terjaga, email merasa ada yang ikut berbaring di sampingnya. Wajahnya tidak terlalu nampak karena ia hanya menyalakan lampu tidur yang cahayanya temaram. Mungkinkah ia Rena? Karena memang sahabat baiknya itu sering tidur bersamanya. Tapi bukankah pintu ia kunci? Bagaimana mungkin Rena bisa masuk? Entahlah, mungkin saja dia lupa menguncinya tadi. Tumben siang bangunnya, tegur Rena yang ternyata sudah mandi. Terlihat dari rambutnya yang basah. Kamu bangun jam berapa? Kok aku nggak tahu? Tanya email sembari meniup teh panas yang masih mengepulkan asap. Gimana kamu mau tahu kalau kita kamarnya sendiri-sendiri? Jadi maksud kamu semalam nggak tidur di sini? Enggak lah, emang kenapa? Enggak apa-apa. Jawab email berbohong, padahal rasa takut mulai menghantuinya. Jadi siapa yang tidur bersamanya tadi malam? Ya udah, kamu cepetan mandi Ki. Sepeninggal Rena, email segera beranjak ke kamar mandi. Karena jam di dinding kamarnya sudah menunjukkan pukul 9. Ia ada janji dengan Mami Susan akan pergi ke mall hari ini. Email mengguyur tubuh letihnya dengan air hangat yang mengucur dari shower. Loh, kok mati? Tiba-tiba lampu di kamar mandi juga padam, mengakibatkan tempat itu menjadi temaram, gulita. Email meraba handuk yang ia gantung di belakang pintu. Tapi apa ini? Tangannya seperti memegang rambut. Ia mengelus terus ke bawah. Rambutnya itu terasa begitu panjang. Spontan ia menjerit dan jatuh tergeletak tidak sadarkan diri. Sosok dengan rambut yang begitu panjang. Ia tersenyum, kemudian menghilang. Mel, Email, bangun Mel. Panggil Mami Susan sembari menepuk pipi gadis itu setelah dengan susah payah mereka memindahkan email dari kamar mandi ke tempat tidur. Ini kasih minyak kayu putih. Tak lama kemudian tampak email mulai menggeliat dan kemudian membuka matanya. Email, syukurlah kamu sudah sadar, kata mereka hampir bersamaan. Aduh, kepala aku sakit banget Mi. Setelah kesadaran email sudah mulai membaik dan anak-anak yang lain sudah pergi, Mami dan Rena segera menginterogasinya. Ada hantu Mi. Hantu? Iya Mi. Mungkin kamu hanya kecapean aja kali Mel. Iya betul, mana ada hantu di sini. Ini rumah Mami, jadi Mami tahu betul. Iya Mel, aku udah lama di sini, nggak pernah tuh ada aku lihat hantu begituan. Sudah, kamu istirahat aja dulu, kamu pasti kecapean. Mati lampu lagi. Maki email sembari meraba-raba tempat tidur untuk mencari ponsel yang seingatnya ia letakkan di sana. Mana sih? Gerutunya sambil terus meraba. Dek, jantungnya seketika berdegup dengan kencang ketika tangannya terasa memegang sesuatu, seperti jari yang sangat dingin. Buru-buru ia menarik kembali tangannya. Tiba-tiba bau yang teramat busuk menyeruak dan memenuhi seisi kamar, membuat gadis itu merasa sangat mual dan akhirnya muntah. Terdengar ketukan di pintu diiringi dengan panggilan. Mel, Email, kamu gak apa-apa? Seru Rena. Sahabatnya itu membuka pintu. Tiba-tiba lampu yang tadinya padam seketika menyala. Kamu kenapa Mel? Bau busuk banget Ren. Busuk bagaimana? Wangi gini kok. Jawab Rena karena di AC memang selalu diberi pengharum ruangan. Tadi bau busuk banget. Ada-ada aja kamu. Cepat bersihin muntahan kamu. Jorok tahu. Iya. Rena merebahkan tubuhnya yang letih di tempat tidur sahabatnya itu. Sampai tiba-tiba terdengar jeritan email dari dapur. Jeritan email mengejutkan seisi rumah. Gadis itu berjalan mundur
melihat sosok dengan rambut yang begitu panjang berjalan ke arahnya dengan kepala yang miring. Wajahnya tampak putih dengan lingkaran mata yang hitam pekat. Siapa kamu? Email memberanikan diri untuk bertanya. Sosok itu hanya diam saja sambil terus berjalan kian mendekat. Saat jarak keduanya hanya tinggal beberapa langkah lagi, muncul Mami, Arena, dan teman-teman Email yang lainnya. Email, ada apa? Tanya Mami sembari mengikat rambutnya. Iya si Email bikin kaget orang satu rumah aja. Kenapa Mel? Tadi... Shh, sudah. Kamu memang masih kurang sehat. Mami suruh istirahat malah terima job. Sekarang begini kan? Halu terus. Tapi beneran Mi. Sekarang kamu istirahat. Besok istirahat total. Gak ada job buat kamu, titik. Kamu sebenarnya ada apa sih Mel? Tanya Rena ketika mereka sudah berada di dalam kamar Email. Akhir-akhir ini kamu suka halu. Gak tahu aku Ren, kepalaku sakit. Ya udah, aku balik ke kamar dulu, capek. Email hanya diam saja tanpa menjawab. Pikirannya masih benar-benar kacau akibat semua kejadian yang akhir-akhir ini dialaminya. Kamu juga cepat tidur, sudah malam. Pesan Rena sebelum ia menghilang di balik pintu. Iya. Tapi rasanya dia sedikit takut jadinya bila harus tidur dalam keadaan gelap. Cepat-cepat Email kembali menyalakan lampunya. Seketika ruangan menjadi benderang. Segera gadis itu memeluk guling dan mulai menutup mata, walau kantuk belum menyerangnya. Ia berusaha untuk secepatnya bisa tertidur dan melupakan semua yang bisa membuatnya gila. Seperti yang dikatakan Mami tadi malam, hari ini Email istirahat total. Ia tidak diizinkan untuk menerima tamu. Rasa bosan mulai menyerangnya. Enaknya keluar aja deh. Dengan santai gadis itu melenggang keluar melewati teman-teman seprofesinya yang masih sibuk mengobrol dengan tamunya masing-masing. Tatapan Email tertuju pada dua laki-laki yang sedang duduk mengobrol dengan Mami. Sepertinya mereka sangat akrab sekali. Mungkin orang itu pelanggan lama di tempat ini. Mata Email hanya fokus pada laki-laki yang memakai kemeja lengan panjang warna biru yang ia gulung sebatas siku. Laki-laki itu tampak begitu berbeda. Beda apanya? Laki-laki yang mau masuk ke tempat ini tentu semua sama saja. Email bicara sendiri. Tapi kenapa mata Email tidak mau berpaling juga dari laki-laki dengan kemeja biru itu? Sepertinya ia, gak ada sejarahnya. Kupu-kupu malam jatuh cinta. Yang ada di pikiran wanita sepertinya hanyalah uang, dan uang. Dek, jantung Email berdegup dengan kencang ketika tiba-tiba laki-laki itu menatapnya. Dan, dia tersenyum. Buru-buru ia membuang muka. Ia tarik ke atas leher bajunya yang terasa turun untuk menyembunyikan belahan dadanya. Itu siapa, Mi? Email bisa menangkap suara laki-laki itu. Dan benar saja, Mami segera menoleh. Email? Panggil Mami sembari tersenyum. Iya Mi. Mari sayang. Email menghampiri mereka sambil menunduk. Biasanya gadis itu sangat lincah dan agresif bila ada laki-laki yang datang. Tapi kali ini kenapa? Anak baru Mi. Iya, ini anak kesayangan Mami. Tapi dia lagi kurang sehat. Oh, manisnya. Boleh kenalan? Tanyanya yang bermata liar itu sembari mengulurkan tangan. Boleh, namaku Imelda, panggil aja Email. Laki-laki yang membuat Email salah tingkah itu juga mengulurkan tangannya. Iqbal. Email. Kamu mau kemana? Kan Mami suruh istirahat. Keluar Mi, bosen gak ada kerjaan. Mami gak percaya kamu keluar sendiri. Iqbal, tolong temanin Email ya. Boleh Mi, jawab Iqbal secepatnya. Mami, Email mendadak lemas. Iya, kalau mau keluar sama Iqbal. Ayo saya antar, kata Iqbal dengan begitu sopannya. Email dan Iqbal pergi dengan mengendarai mobil wah, kepunyaan lelaki itu. Sepertinya dia bukan laki-laki sembarangan.
Di sepanjang jalan mereka lebih banyak diam. Hanya sesekali terdengar Iqbal yang berdehem. Kita mau kemana? Anu, ke salon. Iya, ke salon. Iqbal tertidur karena menunggu email yang terlalu lama, memanjakan dirinya di salon. Hari berganti hari, Iqbal menjadi sering datang ke rumah Mami. Sore, sapa Iqbal mengejutkan email yang masih bersantai di kamarnya, sembari membaca majalah. Sore, boleh saya masuk? Bu, boleh, silahkan. Terima kasih. Maaf agak berantakan, kata email sungkan. Enggak berantakan kok. Langsung kita mulai, tanya email walau dengan perasaan malu. Entah menghadapi yang satu ini, ia tampak grogi. Boleh? Pintunya? Email menunjuk pintu yang masih terbuka. Biarin aja gitu. Hah? Email terkejut. Tanpa sadar mulutnya terbuka dengan begitu lebar. Awas mulutnya kemasukan lalat. Buru-buru email menutup mulutnya. Ia terlihat sedikit jengkel. Kemudian ia beranjak ke arah pintu dan menutupnya. Kok ditutup? Biarin aja terbuka, kata Iqbal. Laki-laki yang satu ini sungguh aneh. Kalau saja bayarannya sama seperti ia melayani yang lain, pasti sudah dia usir dari tadi. Bikin emosi aja. Enggak. Loh, kenapa enggak? Aduh please deh, nggak mungkin kita bermain di atas ranjang dengan pintu kamar yang terbuka, kata email darah tinggi. Terlihat Iqbal mengangkat sebelah alisnya. Sepertinya ia sangat menikmati kecerewetan gadis itu. Ayo cepat, aku banyak urusan, kata email lagi sembari mendorong tubuh Iqbal hingga laki-laki itu tergeletak di tempat tidur. Tadinya email begitu canggung dengan yang satu ini, tapi sekarang jadi begitu jengkel. Segera ia membuka kancing bajunya satu persatu, dan tanpa diduga olehnya, Iqbal segera bangkit dan membantu email untuk membuka kancingnya. Bukan, Iqbal bukan membuka kancing baju email. Ia bahkan kembali mengancingkannya. Kenapa? Aku gak menarik? Tanya email makin bingung dengan kelakuan Iqbal. Kamu itu cantik dan kamu sangat menarik. Lah terus? Itu membuat saya ingin menjaganya. Maksudnya apa sih? Gak ngerti aku. Iqbal hanya tersenyum. Ia tidak menjawab pertanyaan gadis cantik dengan baju super mini itu. Tiba-tiba email menjerit dan langsung memeluk Iqbal. Email, kamu kenapa? Itu. Apa? Gak ada apa-apa kok. Ada. Mungkin kita keluar aja, makan-makan. Iya boleh. Bisa ganti baju dulu. Ganti baju? Iya, benar-benar cowok yang aneh. Iqbal mengajak Amel makan di sebuah restoran yang terbilang cukup mewah. Dan di situ sudah dipastikan, laki-laki ini bukan dari kalangan orang biasa. Sikapnya yang tenang dan terkesan cuek, membuat daya tarik tersendiri bagi kaum hawa yang melihatnya. Kamu gak malu ngajak aku makan di tempat seperti ini? Malu? Kenapa harus malu? Ya, kamu kan tahu profesi aku apa. Mendengar itu Iqbal tertawa. Kok malah tertawa? Kamu itu lucu. Aku bukan badut ya. Memang siapa yang bilang kamu badut? Lagian kamu... Sorry. Berapa jam sih kamu booking aku? Aku bosen tahu. Sepuas saya. Hah? Iya, sepuas saya. Ya udah, ayo kita ke hotel aja sekarang. Aku akan segera puaskan kamu dan selesai. Boleh, tapi habiskan dulu makanannya. Dengan kasar email kembali menarik piring makan yang sempat ia jauhkan tadi. Terlihat ia mengunyah dengan sembarang, sehingga nasi yang berada di dalam mulutnya tampak berjatuhan. Saat berada di dalam kamar, aku ke kamar mandi dulu ya. Pamit email kemudian segera berlalu. Jangan lama-lama. Iya cerewet. Setelah di kamar mandi, email menggerutu habis-habisan. Itu cowok seperti itu yang sempat aku suka. Ternyata sama aja kayak laki-laki yang lainnya. Brengsek. Masih lama. Iya sabar. Kok nggak bisa dibuka?
Ayo, ini pintunya macet, nggak bisa dibuka. Iqbal segera melompat turun dari tempat tidur dan bergegas ke kamar mandi. Ia berusaha membukanya dan ternyata memang tidak bisa. Kamu kunci barangkali? Enggak, sudah aku buka kuncinya. Kembali Iqbal mencoba untuk membukanya, tetap tidak bisa. Seketika Imel berteriak, mengejutkan laki-laki itu. Imel, ada apa? Kenapa menjerit? Siapa kamu? Jangan ganggu aku, kata Imel sembari bersandar di dinding kamar mandi. Ternyata sosok itu lagi. Sosok yang selalu hadir menghantuinya akhir-akhir ini. Terlihat ia mendekatkan wajah putih pucatnya ke wajah gadis itu. Dan Imel pun akhirnya hilang kesadaran. Imel, kenapa? Ada apa di dalam? Imel! Iqbal terlihat sangat panik begitu pintu kamar sudah terbuka. Tampak gadis cantik itu terduduk bersandar pada dinding dengan mata yang tertutup. Segera ia membopong dan membaringkan di tempat tidur. Imel! Gadis itu tetap bergeming, wajahnya terlihat begitu pucat. Ketika sadar, Imel langsung menjerit. Imel, kamu kenapa? Sadar! Pergi! Imel terlihat begitu ketakutan. Sadar Imel, ini saya Iqbal. Iqbal? Iya, ini saya. Kamu kenapa? Aku takut. Takut apa? Kamu kenapa sih? Sini, kata Iqbal lagi seraya membantu gadis itu duduk dan kemudian memeluknya. Kamu lihat apa sih, Mel? Itu, tadi ada hantu. Terang Imel sambil menenggelamkan wajahnya di dada Iqbal. Aroma wangi tubuh laki-laki tampan itu segera menyadarkannya. Cepat-cepat ia melepaskan diri dari rengkuhan tangan kekar orang yang telah membayarnya itu. Ih, kenapa? Tanya Iqbal karena Imel melepaskan diri dengan paksa. Kamu cari kesempatan ya? Aneh. Iqbal segera berdiri dan berjalan ke arah meja, di mana ia meletakkan tas kecil yang selalu dibawanya. Terlihat dia mengambil sesuatu. Nih, katanya kemudian sembari menyodorkan sebuah botol kecil yang ternyata minyak gosok. Apa ini? Imel tampak terkejut. Minyak gosok, apalagi? Buat apa? Iqbal terlihat menepuk-nepuk pundaknya sebagai jawaban. Maksudnya? Pijit? What? Mata gadis itu semakin terbelalak. Seumur hidup, baru kali ini ia menemukan sesosok makhluk yang paling brengsek. Kenapa? Keberatan? Saya sudah bayar kamu full ya. Tapi bukannya... Ngeres juga kamu ya. Ya ampun, ternyata Iqbal hanya minta untuk dipijit, bukan mau... Sudahlah. Jangan ganggu saya, teriak Emil sembari melempar sosok wanita berbaju putih lusuh yang selalu mengganggunya itu dengan bantal. Sosok itu terus melayang, mendekat tanpa menggubris teriakan dan lemparan Emil. Tetap dengan wajah putih pucat, rambut panjang lusuh yang menutupi separuh dari wajah seramnya. Jangan mendekat, pergi. Emil beringsut mundur sambil menutup wajahnya dengan selimut. Tiba-tiba ia merasa seperti ada angin yang begitu kencang menerpa tubuhnya. Perlahan ia menurunkan selimut dari wajahnya dan mengintip. Seketika ia menjerit, tampak sosok itu melayang-layang di atas tempat tidurnya dengan baju dan rambut yang berkibar-kibar karena tertiup angin yang entah dari mana datangnya. Mel, kenapa? Teriak Rena sembari menggedor pintu kamar Imel. Sosok itu mendadak lenyap. Cepat-cepat Imel melompat turun dari tempat tidur dan berlari untuk membuka pintu. Ren, aku takut. Aduh Imel begitu pintu ia buka. Dipeluk dengan erat sahabatnya itu sembari menangis. Udah yuk tidur di kamarku aja. Ajak Rena seraya menutup pintu kamar Imel. Kalau terus seperti ini, aku bisa beneran gila. Aku harus datangi orang itu, ucap Emil sembari menatap kosong langit-langit kamar Rena. Kita mau kemana sih Mel?
Tanya Rena penasaran. Pandangannya tetap fokus pada jalan yang begitu gelap dan sepi. Di kiri kanan jalan banyak tumbuhan pohon-pohon besar yang membuat sepanjang jalan yang mereka lalui semakin terlihat menyeramkan. Udah jalan aja, nanti kamu juga tahu. Masih jauh nggak sih? Nggak terlalu. Serius? Iya, percaya deh sama aku. Tidak ada lagi percakapan, keduanya sibuk tenggelam dalam perasaan takut masing-masing. Sepanjang perjalanan, belum pernah sekalipun mereka berpapasan dengan pengendara lain. Ren, kok malah berhenti? Gak tahu nih, mogok kayaknya. Apa? Mogok? Iya, mana sepi lagi gak ada yang lewat. Mereka berdua turun dan terlihat celingukan, berusaha mencari pertolongan. Kamu sih Mel, pakai acara ngajak pergi malam-malam. Udah tempatnya, sepi gini lagi. Udah sinyal pun gak ada. Masa? Gila, ini gak ada sinyal. Ini gak masuk akal. Imbal berdiri mematung ketika dilihatnya sosok wanita berbaju putih yang berjalan mendekat ke arah mereka. Ren? Kenapa? Itu. Buru-buru Rena menoleh dan ia juga terlihat sangat terkejut. Mel, siapa wanita itu Mel? Kok jalan malam-malam sendirian? Mana lagi bajunya? Aduh. Rena menutup matanya dengan kedua telapak tangan. Ren, kabur yuk Ren. Terdengar suara tawa yang seolah mengejek. Terlihat sosok itu terbang mengikuti Email dan Rena yang lari tunggang langgang. Mampus aku Mel, gak lagi-lagi ikut sama kamu tengah malam gini ah. Gerutu Rena dengan nafas yang tersenggal. Udah terus lari aja. Kayaknya rumah yang kita cari ada di depan sana. Rumah panggung dengan dinding yang terbuat dari bambu itu terkesan begitu mengerikan. Sunyi dan seakan tak berpenghuni. Yakin Mel, ini rumahnya? Yakin, aku gak mungkin salah. Sebenarnya ini rumah siapa sih Mel? Belum sempat Email menjawab, tiba-tiba saja pintu rumah itu terbuka dengan sendirinya. Spontan keduanya saling berpelukan. Silakan masuk. Terdengar suara tanpa wujud. Sejenak Email dan Rena saling tatap. Kemudian Email mengangguk, memberi keyakinan kepada sahabatnya itu. Duduk. Perintah seorang wanita renta yang duduk bersila di lantai dengan beralaskan tikar lusuh. Makasih mbah. Bagaimana? Saya sering mengalami gangguan mbah. Saya kan sudah bilang, itu adalah dampak dari susuk yang kamu pakai. Hah? Susuk? Kamu pakai susuk Mel? Rena tampak terkejut. Ia menatap tajam sahabatnya itu. Shh. Terus saya harus bagaimana mbah? Saya benar-benar takut. Bisa-bisa saya jadi gila mbah. Dari awal saya sudah menjelaskan. Bila sudah melangkah maju, kamu tidak bisa mundur lagi. Kalau kamu nekat, nyawa kamu taruhannya. Tapi mbah, kamu mau mati? Enggak mbah. Sebaiknya kalian cepat pulang. Baik mbah. Hati-hati, karena dia pasti sangat marah mengetahui kamu berkeinginan untuk mengusirnya. Kamu sih Mel, aneh-aneh aja. Pakai acara pasang susuk segala. Oceh Rena begitu mereka sudah sampai di rumah Mami Susan. Kamu bukannya kasih solusi, malah sewot. Solusi apa? Aku juga gak tahu meski bagaimana. Terus aku harus gimana Ren? Aku bisa gila kalau terus-terusan diteror oleh sosok itu. Dan sekarang nyawa aku jadi terancam. Pasti wanita tua itu punya penangkalnya, pasti. Rena terlihat begitu yakin. Hingga larut malam Email belum dapat memejamkan mata. Pikirannya masih pada pernyataan cinta Iqbal. Ya, laki-laki yang sudah beberapa hari ini menjadi pelanggan setianya, yang rela membayar mahal tanpa menyentuh. Laki-laki itu tadi sore telah menembaknya. Laki-laki itu menyatakan cinta padanya. Ya Tuhan, aku harus gimana? Aku ini wanita. Keluhnya sembari meremas-remas rambut. Tiba-tiba lampu padam. Buru-buru Email meraba ponsel yang ia letakkan di atas nakas. Mana sih?
Email terus meraba, tapi tidak jua ia temukan. Seketika Email menjerit begitu sebuah tangan mencekik erat lehernya. Cekikan di leher Email semakin lama semakin kencang, membuat gadis cantik itu sulit untuk bernapas. Sekuat tenaga ia berusaha melepaskannya, tapi tidak bisa. Tenaganya kalah kuat dengan makhluk itu. Ponsel Email yang tergeletak di atas senakas berdering, membuat kamar yang gelap gulita menjadi sedikit lebih terang. Perlahan cekikan di lehernya mengendur dan akhirnya menghilang. Email terbatuk sembari memegangi lehernya yang terasa sakit. Segera ia gapai benda pipih yang masih terus mengeluarkan suara itu. Iqbal. Iya Iqbal, ada apa? Tanyanya kemudian setelah tersambung. Matanya masih sibuk menatap ke sekeliling, memastikan sosok itu sudah minggat dari sana. Lampu sudah kembali menyala, membuat seluruh ruangan menjadi benderang. Tiba-tiba teringat kamu, perasaan aku gak enak. Terima kasih ya Bal. Untuk apa? Karena sudah mencemaskan aku. Hari berganti hari, mereka sekarang menjadi sepasang kekasih. Email menatap wajahnya pada cermin, sedikit membasahi rambut dengan air, kemudian menyisirnya dengan menggunakan jari. Hah? Kok rambut aku rontok gini? Email tampak sangat terkejut. Berkali-kali ia menyisir dengan menggunakan jari. Terus rontok dan rontok lagi. Hah? Wajah aku kok? Ucap Email terhenti, sembari meraba wajah cantiknya yang kini tampak penuh borok. Enggak, ini enggak mungkin. Wajah aku. Ia terduduk di lantai sembari menangis. Ini akibatnya kalau kamu berniat membuangku. Terdengar suara tanpa wujud. Siapa kamu? Teriak Email sembari mengedarkan pandangannya. Tidak ada siapapun di situ. Aku yang akan mengambil kecantikanmu dan juga nyawamu. Saut suara tanpa wujud itu. Enggak, aku enggak mau. Jangan. Email begitu ketakutan, ia berlari keluar sembari menutupi wajahnya yang penuh borok dengan tas yang ia bawa. Email melihat wajahnya penuh borok itu cuma tipuan. Kenyataannya oleh orang lain, Email masih seperti biasanya, terlihat cantik. Hampir tiap hari Email mendapat teror dari makhluk itu, sampai akhirnya Iqbal merasa khawatir. Dia akhirnya membawa Email tidur di rumahnya. Dan sekarang Email juga sudah berhenti bekerja dengan Mami. Itu karena Iqbal yang meminta pada Mami bahwa dia ingin menikahi Email. Ketika yang sekarang Email sudah berada di tempat Iqbal, teror itu sekarang tidak hanya menimpa Email. Teror itu juga menimpa Iqbal. Sering sekali hantu itu menyamar menjadi Email dan menggoda Iqbal. Mas, aku mau cerita sesuatu boleh? Mau cerita apa sayang? Cerita aja, Mas akan dengarkan. Mas Iqbal percaya hal-hal gaib. Kamu ngomong apa sih? Kamu jangan berpikir yang macam-macam. Susuk. Susuk. Iqbal mengulang perkataan gadis yang duduk di hadapannya itu. Iya. Kamu pakai susuk? Iqbal mengernyitkan kedua alisnya. Hah? Enggak, cuma iseng aja mau bahas masalah itu. Buru-buru Email mengelak. Sebenarnya tadi ia memang bermaksud untuk mengakui semuanya pada Iqbal. Tapi entah mengapa tiba-tiba keraguan itu datang. Ya udah nggak usah dibahas, sepertinya nggak penting. Iya nggak penting banget memang. Kok bisa-bisanya aku sampai berpikir ke situ ya? Kamu sih kebanyakan baca cerita horor. Suatu hari Email dan Rena pergi ke orang pintar. Permisi. Panggil Rena seraya mengetuk pintu rumah papan tanpa cat. Silahkan masuk. Seorang kakek mempersilahkan tanpa bertanya terlebih dahulu siapa tamunya tersebut. Terima kasih kek. Ingin melepas susuk? Tanya kakek itu sebelum sempat Email ataupun Rena mengatakannya. Kok kakek tahu? Kakek itu tertawa mendengar pertanyaan dari Email yang terkesan bodoh. Ini tidak mudah, berbahaya. Jadi teman saya harus bagaimana, Ki?
Panggil saja Aki Darmo. Sementara ini akan saya kasih penangkal. Sementara? Email terlihat frustasi. Ya, sementara. Karena saya harus melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Terus Ki, 3 hari lagi kalian datang kembali. Dan pelepasan susuk itu baru bisa saya lakukan. Kembali 2 sahabat itu saling tatap. Dan Email tampak mengangguk tanda setuju. Tidak ada pilihan lain selain mengiyakan. Sore hari Iqbal tiba di rumah. Segera ia menemui sang kekasih yang masih terbaring lemah di tempat tidur. Sayang, Mas, sebenarnya ada apa? Kenapa bisa begini? Mas menyesal ninggalin kamu. Aku takut, Mas. Aku takut. Takut apa? Laki-laki itu mengurai pelukannya. Kita ke rumah sakit ya. Ini luka kamu banyak sekali. Enggak usah, Mas. Enggak perlu. Aku sudah gak apa-apa, Mas. Dekat sama kamu itu sudah menjadi obat yang mujarab buat aku. Sayang, Mas benar-benar nyesel ninggalin kamu. Rena hanya diam terpaku melihat sepasang kekasih itu. Entah apa yang akan ia jelaskan nanti kepada Iqbal kalau laki-laki itu bertanya kepadanya. Mas, sebaiknya kita panggil Ustadz saja buat ngobatin Mbak Imel. Mbok Darmi mengusulkan. Memang Imel kenapa, Mbok? Saya kok tambah bingung. Laki-laki itu meremas rambut pendeknya. Tampak wanita parubaya itu menunduk. Entah bagaimana caranya untuk menjelaskan semua itu kepada sang majikan. Mbok Darmi masih terus menunduk tanpa bersuara. Perempuan parubaya itu benar-benar tidak tahu cara menjelaskannya. Karena akan sulit tampaknya membuat seseorang yang berpola pikir modern untuk percaya dengan hal-hal di luar logika. Tapi entahlah, dia hanya tahu masalah penampakan yang pernah Email ceritakan padanya. Dia hanya tahu itu. Email mendapat gangguan dari makhluk halus, tidak lebih dari itu. Kenapa harus dipanggil Ustadz, Bo? Iqbal begitu penasaran. Itu, Mas, Mbak Email pernah cerita kalau dia selalu diganggu sama sosok tinggi hitam. Laki-laki itu terlihat memijit keningnya. Terus apa hubungannya dengan kejadian di mall tadi? Iya, ketika Email di mall sedang berbelanja, ia diganggu oleh sosok itu. Hingga ia ketimpahan cermin, hingga tubuhnya menjadi banyak luka. Kejadian tadi murni kecelakaan, Bal. Kemudian Rena menceritakan kronologi kejadiannya. Iqbal mendengarkannya dengan seksama, sambil sesekali mengelus-elus lengan kekasihnya. Tapi kenapa Mbok Darmi menghubungkan dengan hal-hal seperti itu? Pertanyaan itu jelas ia tujukan kepada ART-nya. Soalnya tadi pandangan mata Mbak Email seperti kosong, Mas. Dan setelah si Mbok bacakan doa, Mbak Email langsung tersadar. Jadi kesimpulannya, semua yang terjadi gara-gara sosok itu. Email diganggu oleh sosok itu sehingga ia ketakutan dan menabrak cermin. Bisa jadi seperti itu, Mas, jawab Mbok Darmi, sementara Rena hanya dia menunduk. Mas, gak usah panggil Ustadz, Mas. Aku gak apa-apa kok, sungguh. Gadis itu terlihat panik karena dia tahu kehadiran Ustadz itu nantinya akan membongkar semua rahasia yang tidak Iqbal ketahui. Sayang, betul kamu sudah gak apa-apa. Betul, Mas, aku baik-baik saja kok. Kamu terlalu kecapean, makanya jadi berhalusinasi. Mbok Darmi datang mengantarkan makan malam ke kamar Email. Hari ini gadis itu benar-benar dimanjakan sang kekasih. Sayang, makan dulu yuk. Maaf ya, Mas, jadi merepotkan. Shh, jangan bilang begitu, jangan sungkan. Sayup-sayup terdengar suara seseorang yang sedang mengaji. Sepertinya itu suara Mbok Darmi. Email perlahan membuka matanya, menatap ke sekeliling dan mendapati Iqbal yang tengah tertidur pulas di sofa. Tiba-tiba dia merasakan panas yang luar biasa dan tubuhnya seketika bergetar hebat. Getaran itu sampai-sampai menimbulkan bunyi pada tempat tidurnya. Mendengar itu Iqbal terbangun dan segera melompat turun dari sofa, berlari ke arah di mana gadis itu tergeletak dengan tubuh bergetar dan mata yang membulat sempurna. Sayang, kamu kenapa?
Tanya Iqbal panik. Yang ditanya bukannya menjawab, malah menjerit-jerit histeris. Panas, panas mas! Teriak Email sambil melemparkan selimut yang menutupi tubuhnya. Sayang, panas kenapa? Kamar ini pakai AC sayang. Kenapa bisa panas? Kata Iqbal sambil mencegah tangan Email yang menarik-narik baju yang ia pakai, seperti hendak melepaskannya. Jangan, jangan sayang. Hentikan mas, panas! Teriaknya lagi sambil bergerak tanpa kendali. Sadar sayang, sadar. Mbok Darmi, Mbok! Teriak Iqbal memanggil ART-nya. Wajah Email yang putih bersih jadi terlihat memerah. Begitu juga dengan matanya. Teriakannya memegahkan telinga. Mbok Darmi! Iya mas. Terdengar suara sautan dari luar kamar. Tak lama kemudian perempuan itu sudah tiba di kamar Email, masih dengan pakaian sholatnya. Pergi, pergi! Usir Email makin histeris. Sayang, kuasai diri kamu. Iqbal mendekap tubuh kaku kekasihnya yang terasa begitu keras. Mas, seperti yang saya bilang tadi, Mbak Email seperti ada yang mengganggu mas. Ujar Mbok Darmi di tengah-tengah suara bising jeritan Email. Kita harus bagaimana Mbok? Bantu saya untuk membaca apa saja yang Mas Iqbal bisa. Insya Allah bisa membantu Mbak Email. Baik Mbok, baik. Jawab Iqbal yang pernah mengenyam pendidikan di pesantren, biarpun hanya 1 tahun. Sambil tetap memeluk, Iqbal membisikkan bacaan ayat kursi di telinga Email. Dan tentu saja, itu membuat gadis itu semakin histeris. Sementara Mbok Darmi juga sibuk berzikir sambil mengusap-usap kaki Email yang dingin bagaikan bongkahan es. Tidak begitu lama jeritan Email melemah dan akhirnya berhenti, dibarengi dengan melemasnya tubuh kaku itu. Dan perlahan, tubuhnya yang dingin berangsur menghangat. Alhamdulillah, ucap Mbok Darmi sembari mengusap wajah tuanya. Alhamdulillah, lirih Iqbal sambil mengurai dekapannya. Apa kita perlu panggil Ustadz sekarang, Mbok? Sepertinya besok saja, Mas. Insya Allah malam ini akan aman. Simbo akan terus mengaji sampai pagi. Baiklah kalau begitu, terima kasih ya Mbok. Maaf sudah merepotkan. Tidak usah sungkan, Mas. Simbo memang biasa mengaji selepas sholat malam. Perempuan itu tersenyum. Kok? Kenapa, Mas? Ini jari Email kok seperti membiru, Mbok? Iya mas, betul. Ini sepertinya kosong mas, bukan biru. Iqbal bermaksud untuk membukanya, tapi cincin itu bagaikan telah menyatu di jari tengah gadis itu. Kok susah ya mbok? Coba sini mas, biar si mbok yang buka. Perempuan parubaya itu mencoba untuk membukanya, tapi juga tak bisa. Iqbal dan Mbok Darmi saling tatap. Mungkin mereka mempunyai pemikiran yang sama mengenai cincin permata hitam yang tersemat di jari tengah Email. Iqbal terus berusaha untuk membuka cincin permata hitam yang masih tersemat di jari tengah Email. Coba tolong ambilkan air dan sabun, Mbok. Baik, Mas. Iqbal membasahi tangan gadis itu dan kemudian menuangkan sabun. Setelah dirasa cukup licin, kembali ia mencoba untuk membuka cincin tersebut. Kok aneh? Kenapa mas? Masih gak bisa? Iqbal hanya mengangguk sambil menatap ART-nya itu. Minta pertolongan sama Allah mas. Kembali Iqbal mengangguk dan tanpa membuang waktu lagi, terlihat ia memejamkan mata. Begitu khusyuk, begitu juga dengan Mbok Darmi, perempuan itu terdengar berzikir. Iqbal kembali mencobanya dan ternyata cincin itu sudah bisa sedikit bergeser. Terus ia membaca doa di dalam hati. Dan akhirnya cincin yang Email peroleh dari seorang paranormal itu terlepas juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah mas, akhirnya terlepas juga. Aduh, pekik Iqbal sambil tanpa sengaja melemparkan cincin itu. Tanpa ia mengibas-ngibaskan tangan. Kenapa mas? Cincin itu seperti habis dibakar mbok. Astaghfirullahaladzim. Mas, lirih Email begitu ia membuka mata. Tampak laki-laki yang sangat dicintainya itu duduk di tepi tempat tidur sembari memijit kening. Sayang, sudah bangun? Aduh, kok kepala aku berat ya mas?
Sayang, kamu gak apa-apa? Mas, ini jari aku kenapa? Cincin aku kemana, Mas? Tanya Email dengan kening yang berkerut. Matanya menatap jari tengahnya yang terlihat gosong. Cincin dari mana itu, sayang? Dari beli, Mas. Jawab Email gelagapan. Beli di mana? Di mall. Oh, di mall. Mana sekarang cincin itu, Mas? Ada, disimpan sama Mbok Darmi. Aku mau cincin itu, Mas. Buat apa dipakai lagi? Kan jari kamu masih sakit. Nanti kamu pakai cincin kawin saja. Cincin kawin? Iya, Mas serius kok. Mbok, sudah berapa lama ya saya lalai dalam beribadah? Tanya Iqbal sambil menatap Mbok Darmi yang sedang sibuk menyiapkan sarapan. Perempuan itu tersenyum. Serius, Mas Iqbal ingin tahu. Serius, Mbok? Kalau si Mbok nggak salah inget sih, dari mulai Mas keluar dari pesantren itu dan pindah ke SMA. Terang Mbok Darmi. Iya Mbok, sudah lama berarti. Dan semenjak saat itu moral saya mulai rusak, Mbok. Cita-cita Mas Iqbal dulu kepengen jadi pendakwa, ya walaupun tidak tercapai. Semoga jadi pendakwa buat Mbak Email. Perempuan itu tersenyum. Gara-gara mama saya begini, Mbok. Laki-laki itu tertunduk. Perselingkuhan mamanya yang pada akhirnya menyebabkan perceraian. Itulah asal mula dari rusaknya Iqbal. Dia memutuskan untuk pindah sekolah dan terpaksa harus mengulang dari kelas 1 lagi. Mulai sering keluar malam, merokok, bahkan minum minuman dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Puncaknya setelah ia menempuh perguruan tinggi, bermain wanita adalah hobinya. Sudah, Mas, tidak perlu diungkit lagi. Bagaimanapun juga, itu ibunya Mas, harus tetap dihormati. Buat apa dihormati, Mbok? Lirih Iqbal. Siapa yang mengandung dan melahirkan Mas Iqbal? Mama kan? Saya nggak pernah minta, Mbok. Cetus Iqbal sambil beranjak dari tempat duduknya. Mas, belum selesai perempuan itu berbicara, Iqbal sudah memotongnya. Sudahlah, Mbok, malas membahas mama. Lagian sekarang sudah ada Mama Yuni yang jauh lebih baik, kata Iqbal sambil melenggang pergi. Pergi, jangan ganggu saya, teriak Email sembari melemparkan apa saja yang ada di dekatnya. Terlihat sosok tinggi hitam dan sosok berbaju putih lusuh berjalan ke arahnya sembari mengulurkan kedua tangan. Pergi, pergi! Kembali ia berteriak sembari menyembunyikan wajahnya di antara kedua lutut dengan tangan yang menutup telinga. Sayang, ada apa? Pergi, pergi! Sayang, ini Mas Iqbal, kamu kenapa? Lepaskan saya! Sadar, Email, sadar! Tiba-tiba Email tertawa dengan suara yang berubah-ubah. Tubuhnya mengeras dan terasa begitu dingin. Matanya yang semula tampak sayu jadi membulat sempurna dan berwarna merah. Mbok Darmi, iya Mas. Ustadznya bagaimana, Mbok? Apa sudah dihubungi? Sudah, Mas. Tadi sehabis subuh sudah si Mbok telepon, mungkin sebentar lagi akan datang. Jangan coba-coba mengusir saya. Sayang, kuasai diri kamu. Sadar, sayang. Berhenti, awas kamu. Kamu akan mati. Email mendorong tubuh Iqbal, kemudian mengarahkan tangannya pada leher laki-laki itu dan bersiap hendak mencekik. Dengan sigap Mbok Darmi mengalungkan tasbih yang selalu ada di saku dasternya di leher Email. Seketika teriakan Email terdengar menyayat hati. Kemudian gadis itu terkulai lemas dan tidak sadarkan diri. Sayang, ada apa dengan kamu? Kenapa selalu seperti ini? Sabar, Mas, ini ujian. Semoga nanti Pak Ustadz bisa membantu. Amin, semoga saja, Mbok. Maaf, Mas, si Mbok tinggal dulu ya. Tadi di dapur belum selesai beres-beres. Oh iya, Mbok, silahkan. Mas, panggil Email lirih. Ternyata gadis itu sudah sadar. Sayang, terlihat Email memijit-mijit keningnya. Mungkin terasa pusing akibat kejadian tadi. Sampai tengah hari Ustadz yang ditunggu-tunggu belum juga datang. Untung saja Email tidak kambuh lagi
dan keadaannya sudah terlihat lebih baik. Maaf mas, ustadznya tadi telepon. Beliau tidak jadi datang karena istrinya masuk rumah sakit. Bisik Mbok Darmi pada Iqbal, takut Email mendengar. Oh begitu, ya sudah gak apa-apa. Email juga sudah terlihat jauh lebih baik kok. Betul mas, semoga akan terus seperti ini. Hari sudah menjelang maghrib. Iqbal bermaksud untuk melaksanakan kewajibannya yang telah lama ia tinggalkan. Sayang, kita sholat yuk. Sholat? Iya, kamu mau kan? Tapi mau kenanya. Tapi kamu mau kan? Email mengangguk ragu. Tunggu sebentar ya. Segera Iqbal berlalu. Tidak lama kemudian dia sudah kembali lagi dengan menenteng sebuah paper bag. Ini mau kenanya. Dengan ragu Email menerima paper bag yang Iqbal sodorkan. Perlahan ia mengeluarkan isinya. Tampak sebuah mukena berwarna putih dengan sulaman benang emas. Aku ambil air wudhu dulu ya mas. Tidak lama kemudian Email sudah kembali dengan wajah, tangan dan kaki yang basah. Gadis itu berjalan menunduk sambil sesekali menatap Iqbal yang juga menatapnya. Kita rubah semuanya mulai hari ini ya. Lirik Iqbal. Iya mas. Ayo sekarang kita mulai. Iqbal segera mengambil posisi. Terdengar laki-laki itu membaca niat. Tiba-tiba terdengar dengusan dari arah belakangnya. Sontak Iqbal mengurungkan niatnya dan segera menoleh ke belakang. Sayang, terlihat Email tergeletak dengan tangan yang meremas-remas sajadah. Wajahnya terlihat pucat dan matanya bulat membesar. Kamu kenapa lagi? Gadis itu terus mendengus. Tangannya berusaha membuka mukena yang dipakainya. Lepas ini, lepas. Sayang, istighfar. Lepas, panas. Iqbal tampak membaca sesuatu dan itu membuat Email semakin menjerit histeris. Astagfirullah, Mbak Email. Perempuan parubaya itu segera berlari mendekat. Mbok, tolong Email. Dia kambuh, Mbok. Simbo akan coba minta tolong orang yang ada di musola. Tapi jauh, Mbok. Kita harus berusaha, Mas. Simbo pergi dulu. Kembali Iqbal membaca doa-doa yang ia bisa dan itu membuat Email semakin marah. Assalamualaikum. Terdengar ucapan salam dari arah pintu. Waalaikumsalam. Iqbal menoleh. Tampak di sana Mbok Darmi bersama dengan seorang laki-laki dengan baju dan sarung berwarna putih. Mari Pak Ustadz, silakan masuk. Mbok Darmi mempersilahkan. Kok cepet Mbok? Ini Pak Ustadz yang waktu itu si Mbok minta tolong. Ternyata tadi memang mau kesini. Waktu si Mbok buka pintu mau keluar, beliau sudah ada di teras. Oh, jangan mendekat. Pergi, pergi. Ustadz yang terlihat memegang pucuk kepala Email dan kemudian memejamkan mata. Tampak ia begitu khusyuk dan larut dalam doa. Email berteriak kepanasan. Astagfirullahalazim. Lirih Ustadz itu kemudian sembari menggeleng pelan. Ada apa Pak Ustadz? Ada sesuatu di dalam tubuh calon istri Mas. Sesuatu? Betul. Apa itu Pak Ustadz? Calon istri Anda ini ternyata apa Ustadz? Calon istri Mas ternyata memakai susuk. Terangsang Ustadz yang sontak membuat Iqbal dan juga Mbok Darmi terperanjat. Susuk? Iya mas, betul, susuk. Iqbal menggeleng pelan seakan tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Jadi Pak Ustadz, bagusnya gimana Pak? Kita harus membersihkannya. Kalian jangan macam-macam kalau tidak ingin celaka, ancam Email dengan suara yang terdengar lantang. Gadis itu terus meronta, ingin melepaskan diri. Kita harus segera membuang susuk yang bersarang di tubuhnya. Ini akibatnya sangat berbahaya sekali. Ujar Pak Ustadz yang ternyata bernama Ilham. Lakukan yang terbaik Pak Ustadz, saya percaya. Mas dan Ibu tolong bantu saya. Baik Ustadz. Ustadz Ilham terlihat menutup mata dan mengarahkan telapak tangannya pada pucuk kepala Email. Tanpa menyentuh, mulutnya terlihat komat-kamit membaca doa. Email berteriak kepanasan, mengguling-gulingkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Jangan sampai lepas, Mbok, ucap Iqbal pada Mbok Darmi. Lepas,
Awas kalian semua, kalian akan menyesal. Ancam email dengan mata yang membesar dan merah. Aduh, keluh Mbok Darmi ketika email berhasil menggigit tangannya. Astagfirullahaladzim, hati-hati Mbok, kata Iqbal begitu melihat tangan ART-nya itu mengeluarkan darah. Sebaiknya luka Mbok Darmi dibungkus dulu. Mas Iqbal bisa pegangin sendiri. Insya Allah bisa Mbok. Sementara Ustadz Ilham tetap khusyuk pada doa yang dibacanya. Terlihat kening dan pakaiannya basah oleh keringat. Iqbal merasa tidak tega melihat orang yang teramat dicintainya itu menjerit-jerit kesakitan. Sayang, maafkan Mas, ini untuk kebaikan kamu. Lirih Iqbal, entah gadis itu mendengarnya atau tidak, karena suaranya berlomba dengan suara jeritan sang calon istri. Email menjerit, mengeliat, kemudian mengejang untuk beberapa saat. Lalu gadis itu terkulai terdiam. Sayang, Pak Ustadz, apa yang terjadi? Ustadz Ilham menunjukkan apa yang ada dalam genggaman tangannya pada Iqbal. Terlihat 3 buah benda berkilau. Apa itu Pak Ustadz? Tanya Iqbal penasaran. Ini susuk yang dipakai oleh calon istri Mas. Alhamdulillah sudah bisa saya ambil. Alhamdulillah, ucap Iqbal sambil menatap gadis pujaannya itu. Setelah itu Pak Ustadz pamit, karena semuanya sudah dirasa aman. Kok nggak sadar-sadar ya Mbok? Tanya Iqbal cemas pada ART-nya. Gak apa-apa Mas, kata Pak Ustadz, memang begitu. Tapi ini sudah lama sekali Mbok. Aduh, keluh email sembari menggerakkan bahunya, namun dengan mata yang masih tertutup. Sayang, kamu sudah sadar? Alhamdulillah, kasih ini Mas. Ucap Mbok Darmi menyadarkan segelas air putih yang telah dibacakan doa-doa oleh Ustadz. Mas, badanku lemah sekali. Kepalaku pusing. Kenapa Mas? Sini biar si Mbok pijitin. Email hanya mengangguk tanpa menjawab. Matanya yang baru saja terbuka kembali terpejam. Mas, aku kenapa ya? Kok sepertinya aku gak ingat sama sekali dengan kejadian hari ini? Kamu sedang gak enak badan, jadi banyak tidur. Apa betul begitu? Memang kepalaku sakit banget Mas. Makanya kamu istirahat, biar pulih. Mas, aku haus. Mas ambilkan minum ya, kamu tunggu di sini. Iqbal setengah berlari ketika menuruni anak tangga. Langkahnya seketika terhenti ketika telinganya menangkap sesuatu. Suatu bunyi itu terdengar begitu panjang namun lirih. Iqbal berjalan pelan dengan netra yang tertuju pada lemari kaca yang memungkinkan sumber bunyi itu berasal dari sana. Terdengar sesuatu yang pecah dari dalam lemari. Iqbal melompat karena terkejut. Apa itu? Kata Iqbal lirih sambil berjalan kian mendekat ke arah lemari. Dengan ragu ia membuka pintu lemari kaca tersebut. Tiba-tiba udara dingin menyapu wajah Iqbal yang terlihat memicingkan mata. Mas Iqbal, panggil Mbok Darmi yang seketika mengejutkan majikannya tersebut. Mbok, kaget saya Mbok. Mas Iqbal cari apa? Ini Mbok, seperti ada suara sesuatu yang pecah dari dalam lemari. Ada yang pecah? Iya Mbok. Mbok Darmi buru-buru memeriksa karena teringat akan sesuatu yang ia simpan di dalam lemari itu. Astagfirullahaladzim, tidak salah lagi. Ada apa Mbok? Oh, jadi gelas ini yang pecah. Mbok Darmi terpaku melihat gelas kristal yang sudah terbelah menjadi beberapa bagian. Mbok Darmi baik-baik saja kan? Iya Mas. Kenapa Mbok? Ada apa sebenarnya? Itu Mas, Iya, kenapa Mbok? Itu Mas, cincin permata hitam milik Mbak Imel, si Mbok simpan di dalam gelas yang pecah itu. Apa? Betul Mas. Mbok Darmi menatap cemas Iqbal. Astaga, Imel. Buru-buru Iqbal berlari untuk kembali ke kamar di mana Imel sedang menunggunya dengan takut. Mbok Darmi terlihat membuntut dengan berlari-lari kecil. Pikirannya juga tidak menentu. Karena baik dia maupun Iqbal sama-sama tahu kalau cincin itu bukan cincin sembarangan. Terdengar sayup-sayup Imel bersenandung sembari menyisir rambutnya. Matanya menatap kosong ke dalam cermin.
Sayang. Email segera menoleh, ia tersenyum begitu manis. Mas Iqbal, lirihnya kemudian sambil beranjak dari tempat duduknya. Kamu gak apa-apa sayang? Memang kenapa mas? Aku gak apa-apa kok. Syukurlah. Iqbal memeluk erat wanita yang begitu ia sayangi. Mas, Mbak, panggil Mbak Darmi dari ambang pintu. Merasa dipanggil, Iqbal menoleh tanpa melepas dekapannya. Iya Mbak. Mbak Abel baik-baik saja kan mas? Email gak apa-apa Mbak. Syukurlah. Oh iya Mbak, tolong ambilkan air minum ya. Baik mas. Setelah kejadian hilangnya cincin permata hitam itu, dan susuk pun sudah diambil oleh Ustadz. Email sudah tidak mendapatkan teror dari makhluk itu lagi. Dan dalam waktu dekat ini, mereka akan melangsungkan pernikahan. Sekarang kita mulai dari nol. Kita buka lembaran baru sayang. Kamu mau kan? Ucap Iqbal kepada email. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.